Kota itu tak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu gedung masih menyala ketika Alia Kirana berdiri di depan jendela apartemen lantai 21. Dari atas sana, jalanan terlihat seperti aliran cahaya yang tak pernah berhenti, seolah dunia menolak ikut berhenti bersamanya. Alia baru berusia 29 tahun ketika status itu melekat padanya, janda. Bukan karena usia, bukan karena penyakit yang lama, melainkan karena sebuah pengkhianatan yang menghancurkan kepercayaan paling dasar dalam hidupnya. Foto pernikahan masih tergantung rapi di dinding ruang tamu. Senyum Alia di sana tampak tulus, percaya penuh pada pria di sampingnya, Raka Pradipta, suaminya. Tak ada yang menyangka, termasuk Alia sendiri, bahwa senyum itu adalah awal dari luka yang akan ia bawa sendirian. Hari-hari setelah kepergian Raka terasa seperti rutinitas tanpa warna. Alia tetap bangun pagi, tetap bekerja di perusahaan desain interior ternama, tetap menyapa rekan kerja dengan senyum tipis. Namun di balik itu, ada ruang kosong yang terus bergema setiap kali ia pulang ke apartemen. Di antara sedikit orang yang masih sering datang, ada satu nama yang selalu muncul, Dimas Arjuna. Sahabat Raka sejak kuliah. Pria itu datang bukan sebagai tamu yang banyak bicara, melainkan sebagai seseorang yang duduk diam, memastikan Alia tidak sendirian terlalu lama. Dimas tak pernah menanyakan hal-hal yang menyakitkan. Ia hanya mengantar makanan, memastikan lampu dapur menyala, dan pergi sebelum malam terlalu larut. Sikapnya selalu terjaga, seolah ia tahu persis batas yang tak boleh dilanggar. Namun Alia merasakannya, kehadiran Dimas selalu membawa rasa asing. Bukan nyaman, bukan juga tidak nyaman. Lebih seperti bayangan masa lalu yang menolak pergi. Suatu malam, saat hujan membasahi jendela apartemen, Alia duduk sendirian di sofa. Ponselnya bergetar. Pesan singkat dari Dimas muncul. Aku di bawah. Tidak perlu turun. Aku cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja. Alia menatap layar itu lama. Jantungnya berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Ia tahu, sejak hari itu, hidupnya tak akan lagi sesederhana sebelum semua ini terjadi. Dan ia belum tahu bahwa perasaan yang akan datang justru berasal dari orang yang seharusnya tak pernah ia cintai. Mulai terasa sebagai bayangan samar ketika Alia menutup matanya malam itu. Ingatan membawa Alia kembali ke masa ketika apartemen ini masih terasa hangat. Saat suara tawa Raka memenuhi ruangan, saat secangkir kopi pagi selalu tersedia di meja dapur, dan saat Alia percaya bahwa hidupnya telah berada di tempat yang aman. Raka bukan suami yang buruk di mata orang lain. Ia pekerja keras, rapi, dan pandai berbicara. Di setiap acara kantor, Raka selalu menggenggam tangan Alia dengan bangga, seolah ingin menunjukkan bahwa istrinya adalah bagian terbaik dari hidupnya. Namun ada hal-hal kecil yang dulu Alia abaikan. Pesan singkat yang tiba-tiba dihapus. Pulang sedikit lebih larut dengan alasan rapat mendadak. Tatapan kosong Raka saat Alia bercerita tentang harinya. Alia memilih percaya. Karena cinta, pikirnya, memang menuntut keyakinan. Dimas seringkali hadir di masa itu. Ia datang sebagai sahabat, membantu pindahan, menemani Raka saat lembur, bahkan sesekali mengantar Alia pulang ketika Raka berhalangan. Dimas selalu menjaga jarak, terlalu sopan, terlalu hati-hati. Jaga Alia baik-baik, pernah Raka berkata santai suatu malam. Kalimat itu dulu terdengar biasa. Kini terasa seperti beban yang tak pernah Dimas minta. Pengkhianatan itu akhirnya terbuka bukan lewat teriakan atau amarah, melainkan lewat kesunyian yang panjang. Alia menemukan kebenaran di waktu yang paling tidak ia duga, saat ia sedang mencari alasan untuk tetap bertahan. Dunia seakan runtuh perlahan, tanpa suara keras. Yang tersisa hanya rasa gagal dan pertanyaan yang tak terjawab, mengapa kejujuran selalu datang terlambat. Setelah itu, semuanya berubah. Raka pergi dari hidup Alia, meninggalkan status yang tak pernah ia siapkan.
Dan di antara semua orang yang menjauh, Dimas justru tetap ada, bukan sebagai pengganti, melainkan sebagai saksi luka yang belum sembuh. Alia membuka matanya. Hujan masih turun di luar sana. Ponselnya kembali bergetar, kali ini hanya satu kalimat singkat dari Dimas. Kalau kamu butuh apapun, aku ada. Alia menatap pesan itu lama. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam diam, apakah kedekatan ini benar-benar aman, atau justru awal dari konflik yang lebih dalam. Menjadi pertanyaan yang terus berputar di kepala Alia saat ia melangkah keluar dari apartemen keesokan paginya. Kota menyambutnya seperti biasa, ramai, cepat, dan tak peduli. Alia berdiri di antara orang-orang yang sibuk dengan hidup mereka sendiri, sementara ia merasa membawa beban yang tak terlihat di pundaknya. Status barunya seperti kep tak kasat mata yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Di kantor, senyum-senyum yang dulu terasa tulus kini terasa berbeda. Ada tatapan ingin tahu, ada bisik-bisik yang berhenti begitu Alia lewat. Tak ada yang berani bertanya langsung, tetapi semua seolah tahu. Kasihan, masih muda, terdengar samar dari balik sekat meja kerja. Sayang banget, padahal suaminya kelihatan sempurna, sahut yang lain. Alia menegakkan punggungnya. Ia memilih fokus pada layar komputer, menenggelamkan diri dalam garis-garis desain dan warna netral. Bekerja adalah satu-satunya cara agar pikirannya tidak kembali ke malam-malam sunyi di apartemen. Sepulang kerja, Alia menghadiri pertemuan keluarga kecil. Di ruang tamu yang modern dan rapi, pertanyaan-pertanyaan halus mulai muncul. Tentang masa depan, tentang rencana hidup, tentang kapan ia akan bangkit dan melanjutkan hidupnya. Tak ada yang benar-benar bertanya bagaimana perasaannya. Di tengah tekanan itu, nama Dimas kembali muncul. Ia datang sebagai penghubung, menyampaikan pesan dari teman lama, menawarkan bantuan yang tak pernah diminta Alia. Namun justru itulah yang membuat kehadirannya terasa berbeda. Malam itu, Alia duduk di balkon apartemen, menatap kota yang berkilau. Dimas berdiri di sampingnya, menjaga jarak yang sopan. Tak ada sentuhan, tak ada kata berlebihan. Aku tahu ini sulit, ucap Dimas pelan. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kalimat sederhana itu membuat dada Alia terasa sesak. Untuk pertama kalinya sejak semuanya berubah, ia merasa ada seseorang yang tidak menuntut apapun darinya, tidak jawaban, tidak penjelasan. Alia menunduk. Kota terus bergerak di bawah sana, sementara hatinya mulai goyah oleh kehadiran yang seharusnya hanya menjadi pengingat masa lalu. Dan di titik itulah, Alia mulai menyadari satu hal yang membuatnya takut, ia tidak lagi hanya merasa ditemani, tetapi mulai merasa diperhatikan. Dan perasaan itulah yang tanpa ia sadari menjadi awal dari bisik-bisik yang semakin berani muncul di sekitarnya. Keesokan harinya, Alia merasakan perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Tatapan orang-orang di kantor tak lagi sekadar ingin tahu, melainkan mulai mengukur. Senyum yang dulu netral kini mengandung makna lain, seolah setiap langkah Alia sedang dinilai. Nama Dimas mulai disebut-sebut, pelan namun konsisten. Katanya sering bareng, ya. Cepat juga move on-nya. Kalimat-kalimat itu tak pernah diucapkan langsung padanya, tapi cukup dekat untuk terdengar. Alia memilih diam. Ia tahu, membela diri justru akan membuat segalanya semakin besar. Dimas pun menyadari perubahan itu. Suatu sore, mereka bertemu di sebuah kafe kecil dekat kantor, tempat netral yang dulu sering mereka datangi bertiga. Dimas tampak gelisah, berbeda dari biasanya. Kalau kehadiranku bikin kamu tidak nyaman, aku bisa jaga jarak, ucapnya hati-hati. Alia menggeleng. Kamu tidak salah apa-apa. Namun kalimat itu justru membuat suasana semakin rumit. Karena Alia sendiri belum yakin, apakah ia ingin Dimas pergi, atau justru takut jika ia benar-benar menjauh. Tekanan datang dari arah yang lebih tak terduga. Seorang kenalan lama Raka menyampaikan pesan singkat yang bernada menyindir,
mempertanyakan kedekatan Alia dan Dimas. Tak ada tuduhan terang-terangan, tetapi maknanya cukup jelas. Malam itu, Alia kembali ke apartemen dengan perasaan campur aduk. Kota tampak sama, tetapi dunia sosialnya terasa menyempit. Ia duduk di sofa, memeluk bantal, bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia salah karena membiarkan seseorang terlalu dekat. Di sisi lain kota, Dimas pun bergulat dengan perasaannya sendiri. Ia tahu batas itu ada. Ia tahu, mencintai Alia berarti berhadapan dengan bayangan sahabatnya sendiri. Namun semakin ia mencoba menjaga jarak, semakin kuat rasa yang tak pernah ia rencanakan. Dan tanpa mereka sadari, perhatian yang awalnya murni mulai berubah menjadi sesuatu yang berbahaya, bukan karena niat buruk, tetapi karena perasaan yang tumbuh di waktu yang salah. Itu perlahan menggerogoti ketenangan Alia, membuatnya mulai mempertanyakan hal yang selama ini tak pernah berani ia ucapkan, apakah ia masih berhak untuk bahagia. Pertanyaan itu muncul di sela-sela kesibukannya, di tengah rapat kantor, bahkan saat ia berdiri di depan cermin setiap pagi. Wajah yang ia lihat bukan lagi perempuan yang sama seperti setahun lalu. Ada garis lelah, tapi juga keteguhan yang mulai terbentuk. Suatu sore, Alia mengunjungi sebuah galeri seni di pusat kota. Ia berharap keramaian bisa mengalihkan pikirannya. Di sana, di antara lukisan-lukisan abstrak, ia bertemu Dimas secara tak terduga. Kebetulan itu terasa terlalu pas untuk disebut kebetulan. Mereka berjalan berdampingan, menjaga jarak, berbicara tentang hal-hal ringan. Namun setiap diam di antara kalimat terasa penuh makna. Dimas beberapa kali hendak berbicara, lalu mengurungkannya kembali. "Aku takut menyakitimu," akhirnya ia berkata, suaranya rendah. "Aku juga takut pada diriku sendiri." Alia berhenti melangkah. Kata-kata itu jujur, tanpa tekanan. Ia menatap Dimas, menyadari bahwa luka tidak hanya ia rasakan seorang diri. "Kadang," ucap Alia pelan, "aku lelah dianggap harus selalu kuat." Seolah kehilangan itu membuatku tak boleh berharap lagi. Dimas tidak menjawab, ia hanya mengangguk, seakan memahami lebih dari yang bisa ia katakan. Namun malam itu, di rumah, Alia kembali dihadapkan pada kenyataan. Sebuah pesan dari keluarga Raka masuk ke ponselnya, bernada dingin dan penuh jarak. Hubungan yang dulu hangat kini terasa asing. Alia mematikan layar ponsel. Ia duduk dalam gelap, menyadari bahwa apapun pilihannya nanti, akan selalu ada harga yang harus dibayar. Di saat yang sama, Dimas berdiri di balkon apartemennya sendiri, menatap kota yang sama. Ia tahu, mencintai Alia berarti melanggar batas tak tertulis. Tetapi mengabaikan perasaan itu terasa seperti mengkhianati dirinya sendiri. Dan di antara dua hati yang sama-sama ragu, konflik itu terus tumbuh, pelan, dalam, dan tak bisa lagi diabaikan. Hingga sebuah kejadian kecil memaksanya mengambil langkah yang tak pernah ia rencanakan. Pagi itu, Alia datang lebih awal ke kantor. Ia ingin menenggelamkan diri dalam pekerjaan sebelum pikirannya kembali berkelana. Namun ketenangan itu buyar ketika sebuah undangan rapat mendadak muncul di ponselnya, rapat yang juga dihadiri Dimas, mewakili klien perusahaan. Pertemuan itu berlangsung formal. Mereka duduk berseberangan, saling menghindari tatapan. Di hadapan rekan-rekan kerja, Alia dan Dimas hanyalah dua profesional yang berbicara seperlunya. Namun Alia bisa merasakan sorot mata yang mencuri perhatian, seolah hubungan mereka sedang diamati lebih dari yang seharusnya. Usai rapat, Alia menerima pesan singkat dari atasannya. Isinya sederhana, namun maknanya berat. Ia diminta menjaga citra, mengingat posisinya yang kini menjadi sorotan. Kalimat itu menghantamnya tanpa suara. Alia sadar, kedekatannya dengan Dimas bukan lagi urusan pribadi semata. Sore harinya, Alia mengajak Dimas bertemu. Mereka duduk di bangku taman kota, di antara orang-orang yang berlalu lalang. Angin sore membawa suasana yang canggung. "Kita perlu jaga jarak,"
ucap Alia akhirnya, berusaha terdengar tegas. Dimas terdiam. Ia menunduk, lalu mengangguk pelan. Tak ada bantahan, tak ada pertanyaan. Sikap itu justru membuat hati Alia semakin berat. Aku mengerti, jawab Dimas singkat. Malam itu, Alia pulang dengan perasaan kosong. Ia tahu, keputusan itu perlu. Namun ia juga tahu, jarak yang ia ciptakan bukan untuk menghapus perasaan, melainkan untuk menyembunyikannya. Di sisi lain, Dimas berjalan sendirian menyusuri trotoar kota. Lampu jalan memantulkan bayangannya yang memanjang. Ia menghormati keputusan Alia, meski itu berarti ia harus menekan sesuatu yang semakin kuat di dalam dirinya. Dan sejak hari itu, jarak resmi terbentuk, sebuah batas rapuh yang justru menandai bahwa perasaan mereka telah melampaui apa yang bisa mereka kendalikan. Dan justru itulah yang membuat jarak yang tercipta terasa semakin menyakitkan. Hari-hari setelah keputusan itu berjalan aneh bagi Alia. Ia dan Dimas tidak lagi saling menghubungi. Tidak ada pesan singkat, tidak ada pertemuan tak sengaja. Namun keheningan itu justru membuat bayangan Dimas semakin sering muncul di benaknya. Di kantor, Alia berusaha terlihat baik-baik saja. Ia kembali fokus pada proyek besar yang menuntut ketelitian tinggi. Namun setiap kali ia mendengar nama Dimas disebut dalam rapat atau percakapan santai, jantungnya berdebar tanpa izin. Dimas pun menjalani hari-harinya dengan cara yang sama, menjaga jarak, menjaga sikap. Ia menolak beberapa undangan yang mungkin mempertemukannya dengan Alia. Ia tahu, sekali saja batas itu runtuh, ia tak yakin bisa kembali mundur. Suatu malam, hujan turun deras, mengingatkan Alia pada malam-malam sunyi di apartemen. Tanpa sadar, ia membuka kembali pesan-pesan lama dari Dimas. Kata-kata sederhana yang dulu terasa biasa kini menimbulkan kehangatan yang menyakitkan. Di sisi lain kota, Dimas berdiri di halte bus, menatap layar ponselnya yang gelap. Ia menahan diri untuk tidak menghubungi Alia. Ia percaya, memberi ruang adalah bentuk kepedulian terakhir yang bisa ia berikan. Namun takdir memiliki caranya sendiri. Sebuah acara kantor besar mempertemukan mereka kembali. Di tengah keramaian gedung pertemuan, Alia dan Dimas bertatap muka untuk pertama kalinya setelah jarak itu disepakati. Tak ada pelukan, tak ada sapaan panjang. Hanya anggukan singkat dan senyum tipis yang menyimpan terlalu banyak hal. Alia menyadari satu hal yang membuatnya gemetar, jarak tak membuat perasaannya pudar. Ia justru semakin jelas tentang apa yang ia rasakan. Dan di balik keramaian itu, konflik yang mereka kira bisa ditekan mulai menuntut untuk dihadapi. Terutama saat pertemuan tak terhindarkan membuat perasaan yang selama ini disangkal perlahan retak. Acara kantor berlangsung hingga malam. Musik lembut mengisi ruangan, lampu-lampu kota terlihat indah dari balik kaca gedung tinggi. Alia berdiri di sudut ruangan, berusaha fokus pada percakapan yang tak benar-benar ia dengarkan. Dimas beberapa kali berada tak jauh darinya. Jarak mereka hanya beberapa langkah, namun terasa sejauh keputusan yang telah mereka buat. Ketika akhirnya mereka terjebak di lift yang sama, suasana menjadi hening. Angka-angka lantai menyala satu persatu, seolah memperpanjang waktu yang seharusnya singkat. Kamu terlihat lelah, ucap Dimas pelan, memecah keheningan. Alia mengangguk. Kamu juga. Kalimat sederhana itu membuka percakapan yang seharusnya tak terjadi. Mereka membicarakan pekerjaan, kota, dan hal-hal netral lainnya. Namun setiap kata terasa seperti upaya menahan sesuatu yang ingin keluar. Lift berhenti. Pintu terbuka. Mereka melangkah keluar, tapi langkah Alia tertahan. Aku tidak tahu apakah jarak ini benar, ucap Alia tiba-tiba, suaranya bergetar tipis. Dimas menoleh. Ia tak langsung menjawab. Aku juga memikirkannya setiap hari. Pengakuan itu tak diikuti tindakan apapun. Tidak ada janji, tidak ada sentuhan. Namun justru itulah yang membuat momen itu begitu kuat. Malam itu,
Alia pulang dengan pikiran yang berantakan. Ia menyadari bahwa menyangkal perasaan tidak membuatnya pergi. Ia hanya menundanya. Di apartemennya, Alia berdiri di depan jendela, menatap kota yang berkilau. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah menahan diri selalu berarti benar? Dan jauh di lubuk hatinya, Alia tahu, penyangkalan itu tak akan bertahan lama. Dan Alia mulai merasakannya ketika lingkungan sekitar perlahan memaksa mereka untuk mengambil sikap. Hari-hari setelah acara itu terasa berbeda. Alia menyadari bahwa ia dan Dimas tak lagi bisa sepenuhnya menghindar. Setiap pertemuan singkat, setiap percakapan profesional, selalu diiringi tatapan-tatapan yang terasa lebih tajam dari sebelumnya. Di kantor, seorang rekan kerja mendekatinya dengan senyum yang terlalu ramah. Pertanyaannya terdengar ringan, namun mengandung maksud yang tak tersembunyi. Alia menjawab seperlunya, menahan diri agar tak menunjukkan kegelisahan. Sementara itu, di lingkaran pertemanan lama Raka, kabar tentang Alia mulai beredar. Ada yang bertanya dengan nada khawatir, ada pula yang sekadar ingin tahu. Tak ada tuduhan terbuka, tetapi rasa ingin tahu itu sudah cukup membuat Alia merasa terpojok. Dimas pun merasakan hal yang sama. Seorang kenalan lama menyindirnya secara halus, mengingatkan tentang masa lalu dan batas yang seharusnya dijaga. Kalimat itu tidak keras, tetapi cukup membuatnya terdiam lama. Suatu malam, Alia menerima undangan reuni kecil dari teman lama. Dimas juga diundang. Undangan itu terasa seperti ujian yang tak bisa ia hindari. Di lokasi acara, suasana terasa canggung sejak awal. Beberapa pasang mata seolah mengamati gerak-gerik Alia dan Dimas. Mereka duduk terpisah, berbincang dengan orang lain, namun perhatian itu tetap terasa. Ketika Alia berdiri untuk pulang, Dimas ikut berdiri. Langkah mereka seirama, seolah kebiasaan lama menolak dilupakan. Di luar gedung, di bawah lampu jalan, Alia berhenti. Kita tidak bisa terus begini, ucapnya lirih. Dimas mengangguk. Aku tahu. Namun tak satu pun dari mereka mengatakan apa yang sebenarnya ingin diucapkan. Karena mereka sama-sama sadar, keputusan yang harus diambil tak lagi bisa ditunda. Dan di tengah tekanan yang semakin nyata, pilihan itu terasa semakin berat. Dan Alia menyadari bahwa apapun yang akan ia putuskan, hidupnya tak akan kembali sama seperti sebelumnya. Pagi itu, Alia mengambil cuti. Ia berjalan menyusuri taman kota yang biasanya ramai, namun kini terasa lengang. Bangku-bangku basah oleh embun pagi, dan udara dingin membantu menenangkan pikirannya yang bergejolak. Ia mengingat kembali semua yang telah terjadi, kehilangan, pengkhianatan, kesepian, dan kehadiran Dimas yang tak pernah memaksa, namun selalu ada. Untuk pertama kalinya, Alia berhenti menyalahkan dirinya sendiri atas perasaan yang tumbuh. Sore harinya, Alia menghubungi Dimas. Mereka sepakat bertemu di tempat yang netral, jauh dari sorotan. Di kafe kecil dengan jendela besar, Alia menghela napas panjang sebelum berbicara. Aku tidak bisa terus menghindar, ucap Alia jujur. Tapi aku juga belum siap menghadapi penilaian semua orang. Dimas menatapnya dengan tenang. Aku tidak ingin kamu terburu-buru. Aku hanya ingin jujur, perasaanku nyata. Kejujuran itu terasa seperti kelegaan sekaligus beban. Alia mengangguk. Mereka sepakat untuk tidak menyembunyikan diri, namun juga tidak mengumumkan apapun. Sebuah keputusan sementara yang rapuh. Malam itu, Alia kembali ke apartemen dengan perasaan yang tak sepenuhnya ringan. Ia berdiri di depan jendela, menatap kota yang tetap bergerak tanpa peduli pada konflik batinnya. Di tempat lain, Dimas memandang langit yang sama. Ia tahu, kesepakatan itu hanyalah jeda sebelum badai yang sesungguhnya. Dan tanpa mereka sadari, keputusan yang mereka anggap aman justru membawa mereka semakin dekat ke titik yang tak bisa lagi mereka hindari. Itu akhirnya datang ketika keputusan yang dianggap aman mulai menarik perhatian lebih banyak orang.
Awalnya hanya satu unggahan di media sosial, foto lama yang diambil tanpa sengaja saat Alia dan Dimas menghadiri acara yang sama. Tidak ada sentuhan, tidak ada kedekatan yang berlebihan. Namun sudut pandang kamera dan imajinasi publik bekerja lebih cepat daripada klarifikasi apapun. Nama Alia kembali dibicarakan. Di kantor, suasana berubah drastis. Tatapan-tatapan yang dulu berbisik kini tak lagi berusaha disembunyikan. Alia dipanggil ke ruang atasan, bukan untuk dimarahi, melainkan untuk diingatkan bahwa setiap tindakan memiliki dampak. Kami hanya ingin kamu siap, ujar atasannya, hati-hati. Sorotan ini tidak mudah. Alia mengangguk. Ia sudah menduganya. Namun mendengar langsung tetap terasa menyesakkan. Di luar kantor, tekanan datang dari arah yang lebih personal. Seorang kerabat Raka menghubunginya, menanyakan kebenaran kabar yang beredar. Nada suaranya bukan marah, tetapi penuh kekecewaan yang sulit dijelaskan. Alia menutup panggilan itu dengan tangan gemetar. Ia menyadari, diam bukan lagi pilihan yang netral. Sore harinya, Alia bertemu Dimas. Kali ini, bukan di kafe tersembunyi, melainkan di ruang publik yang terang dan terbuka. Mereka duduk berhadapan, tanpa jarak yang dibuat-buat. Sepertinya kita sudah tidak bisa setengah-setengah lagi, ucap Alia pelan. Dimas menatapnya dengan sorot mata serius. Apapun yang kamu putuskan, aku akan menghormatinya. Kalimat itu menenangkan, namun juga memaksa Alia untuk jujur pada dirinya sendiri. Ia bukan lagi perempuan yang hanya bertahan. Ia telah melalui terlalu banyak hal untuk kembali bersembunyi. Malam itu, Alia menulis sebuah pernyataan sederhana, bukan pembelaan, bukan pengakuan besar. Hanya kejujuran tentang prosesnya berdamai dengan kehilangan dan haknya untuk melanjutkan hidup. Ia belum mengirimkannya. Namun ia tahu, setelah malam ini, segalanya akan berubah. Dan perubahan itulah yang akan menentukan apakah ia akan runtuh, atau justru berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Mulai diuji ketika reaksi publik datang lebih cepat daripada keberaniannya untuk sepenuhnya siap. Pagi itu, Alia terbangun dengan ponsel yang tak berhenti bergetar. Pesan masuk silih berganti, sebagian bernada khawatir, sebagian lainnya hanya ingin memastikan kabar yang beredar. Ia belum mengirim pernyataan apapun, namun dunia seolah sudah mengambil kesimpulannya sendiri. Di media sosial, nama Alia disebut tanpa amarah berlebihan, tetapi cukup untuk membuatnya merasa telanjang di hadapan banyak orang. Ada simpati, ada keraguan, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah ia minta. Alia menutup layar ponsel. Ia duduk di tepi ranjang, menarik napas panjang. Rasa bersalah yang sempat ia kubur kembali muncul, bukan karena ia mencintai, melainkan karena ia takut dianggap melupakan masa lalu terlalu cepat. Di ruang tamu apartemen, Alia menatap foto pernikahan yang belum pernah ia turunkan. Senyum di foto itu kini terasa seperti milik orang lain. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati apakah mempertahankan kenangan itu adalah bentuk kesetiaan, atau justru penyangkalan. Dimas datang siang itu, tidak membawa solusi, hanya kehadiran yang tenang. Ia duduk di seberang Alia, membiarkannya berbicara tanpa disela. Aku takut, ucap Alia akhirnya. Takut dianggap tidak tahu diri. Takut menyakiti banyak orang. Dimas mengangguk. Takut itu wajar. Tapi menyalahkan diri sendiri terus-menerus juga tidak adil. Kata-kata itu sederhana, namun membuka sesuatu dalam diri Alia. Ia sadar, rasa bersalahnya selama ini bukan hanya pada orang lain, tetapi pada dirinya sendiri karena berani merasa bahagia lagi. Malam itu, Alia kembali membuka draft pernyataan yang ia tulis. Kali ini, ia membacanya dengan lebih tenang. Tidak ada pembelaan, hanya pengakuan bahwa ia sedang belajar melangkah. Ia belum menekan tombol kirim. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa ingin menghapusnya. Dan disitulah Alia tahu, klimaks ini bukan tentang siapa yang ia pilih,
melainkan tentang apakah ia berani berdamai dengan dirinya sendiri. Menjadi pemahaman yang akhirnya diuji secara nyata. Undangan itu datang dari keluarga besar Raka. Sebuah pertemuan kecil, sederhana, tanpa nada mengancam. Namun Alia tahu, ini bukan sekadar silaturahmi. Ini adalah ruang di mana masa lalu menunggunya dengan segala pertanyaan yang tak pernah selesai. Alia datang sendiri. Ia sengaja tidak meminta Dimas menemaninya. Bukan karena menjauh, melainkan karena ia ingin menghadapi ini sebagai dirinya sendiri. Di ruang tamu rumah itu, suasana terasa tenang, namun penuh kehati-hatian. Wajah-wajah yang dulu akrab kini terlihat lebih kaku. Beberapa menyambut Alia dengan senyum tipis, yang lain hanya mengangguk pelan. Pembicaraan dimulai dengan hal-hal umum, lalu perlahan mengarah pada hal yang tak terucap. Akhirnya, seorang kerabat membuka suara, bukan dengan tuduhan, melainkan dengan kejujuran yang berat. Kami hanya ingin tahu, apakah kamu sudah benar-benar siap melanjutkan hidupmu? Pertanyaan itu membuat ruangan hening. Alia menarik napas dalam-dalam. Ia menyadari, inilah momen yang selama ini ia hindari. Aku belum sepenuhnya siap, jawab Alia jujur. Tapi aku juga tidak ingin terus hidup dalam ketakutan untuk merasa bahagia. Tak ada suara keras, tak ada perdebatan. Hanya keheningan yang perlahan berubah menjadi penerimaan yang canggung. Beberapa orang menunduk, beberapa yang lain menghela napas panjang. Tak semua setuju, tapi tak ada yang berusaha melukai. Saat Alia pamit, langkahnya terasa lebih ringan. Bukan karena semuanya telah selesai, melainkan karena ia tidak lagi bersembunyi. Di luar rumah itu, Alia berhenti sejenak, menatap langit senja. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tidak sepenuhnya sendiri dalam menghadapi masa lalu. Dan meski perjalanan ini belum selesai, Alia tahu kejujuran telah membawanya satu langkah lebih dekat pada kebebasan. Akhirnya diuji ketika Alia memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi di hadapan dunia. Pagi itu, Alia bangun dengan perasaan yang tenang namun tegang. Ia membuka ponselnya, menatap draft pernyataan yang telah ia tulis berhari-hari. Tidak ada perubahan besar. Hanya satu kalimat tambahan, tentang keberanian untuk melanjutkan hidup tanpa menghapus masa lalu. Dengan napas panjang, Alia menekan tombol kirim. Pernyataan itu tersebar cepat, tidak meledak dengan sensasi berlebihan, tetapi cukup kuat untuk memancing beragam reaksi. Ada dukungan, ada pertanyaan, dan ada ketidaksetujuan yang disampaikan dengan bahasa halus. Alia membaca sebagian, lalu berhenti. Ia memilih tidak tenggelam di dalamnya. Di sisi lain kota, Dimas membaca pernyataan yang sama. Ia memahami setiap kata, dan di balik kelegaan itu, ia tahu, setelah ini, tidak ada jalan mundur. Mereka bertemu sore harinya di taman kota. Tidak ada rencana khusus, hanya kebutuhan untuk saling menatap tanpa perantara. Aku tidak ingin kamu merasa terikat karena aku, ucap Alia pelan. Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Dimas tersenyum tipis. Dan aku memilih ada di sini, bukan karena kewajiban, tapi karena perasaan. Kejujuran itu sederhana, namun berat. Untuk pertama kalinya, mereka berdiri di posisi yang sejajar, tanpa bayangan, tanpa setengah-setengah. Namun dunia tidak berhenti menguji. Reaksi publik terus berdatangan. Hubungan mereka mulai dikenal sebagai kenyataan, bukan lagi rumor. Ada tekanan baru yang menunggu. Saat senja turun, Alia menyadari satu hal penting, keberanian bukan tentang diterima semua orang, melainkan tentang tidak lagi mengkhianati diri sendiri. Dan dengan sikap terbuka itu, klimaks pun tercapai, membuka jalan bagi konsekuensi yang harus mereka hadapi bersama. Mulai terasa nyata ketika hari-hari setelah kejujuran itu tak lagi berjalan setenang yang Alia bayangkan. Di kantor, suasana menjadi lebih formal. Tidak ada sindiran terang-terangan, namun jarak profesional terasa semakin tebal.
Alia memahami, kepercayaan publik memang tak bisa dipulihkan dalam semalam. Beberapa proyek penting ditunda keterlibatannya. Keputusan itu disampaikan dengan bahasa yang sopan, namun tetap terasa sebagai batas yang baru. Alia menerimanya tanpa protes. Ia tahu, ini bagian dari harga yang harus dibayar. Dimas pun menghadapi hal serupa. Hubungan profesionalnya diuji, beberapa rekan menjaga jarak, sementara yang lain justru menunjukkan dukungan diam-diam. Ia belajar bahwa berdiri di samping seseorang berarti siap ikut menanggung sorotan. Di tengah tekanan itu, Alia dan Dimas sepakat untuk melangkah pelan. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada pamer kebahagiaan. Mereka bertemu sederhana, berjalan di taman, berbincang di kafe kecil, membangun kembali kepercayaan satu sama lain. Suatu malam, Alia berkata pelan, "Aku tidak ingin hubungan ini menjadi pelarian." Dimas mengangguk. "Aku juga. Aku ingin ini menjadi pilihan yang sadar." Kalimat itu menjadi fondasi baru. Mereka tidak lagi dikejar oleh dorongan untuk membuktikan apapun pada siapapun. Fokus mereka adalah kejujuran dan ketenangan. Meski belum sepenuhnya mudah, Alia mulai merasakan sesuatu yang lama hilang, rasa damai yang tak bergantung pada penilaian orang lain. Dan di balik semua konsekuensi itu, Alia mulai percaya bahwa mungkin, cinta yang tumbuh dari luka bisa menjadi sesuatu yang utuh. Mulai diuji ketika Alia dihadapkan pada pilihan besar tentang masa depannya. Beberapa minggu setelah badai itu mereda, Alia menerima tawaran yang tak pernah ia duga, kesempatan memimpin proyek besar di cabang perusahaan luar kota. Tawaran itu adalah pengakuan atas kemampuannya, sekaligus jalan keluar dari sorotan yang belum sepenuhnya hilang. Namun kesempatan itu berarti jarak, dan jarak selalu membawa ketakutan lama. Alia duduk lama menatap surat elektronik itu. Ia tahu, keputusan ini bukan sekadar soal karir, tetapi juga tentang hubungan yang baru saja ia bangun dengan susah payah. Ia menceritakan semuanya pada Dimas di sebuah kafe kecil langganan mereka. Tidak ada kepanikan dalam suaranya, hanya kejujuran yang hati-hati. "Aku tidak ingin memilih dengan rasa bersalah," ucap Alia. "Aku juga tidak ingin kamu merasa harus mengalah." Dimas terdiam sejenak. Ia menimbang kata-kata sebelum menjawab. "Aku ingin kamu memilih apa yang membuatmu bertumbuh. Kalau aku memang ada di hidupmu, aku tidak akan hilang hanya karena jarak." Jawaban itu menenangkan sekaligus menguji. Karena kesabaran seperti itu menuntut keberanian yang sama besarnya. Hari-hari berikutnya diisi dengan pertimbangan matang. Alia berbicara dengan keluarga, dengan rekan kerja, dan dengan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa keputusan hidupnya benar-benar berada di tangannya. Akhirnya, Alia menerima tawaran itu, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai langkah maju. Di stasiun keberangkatan, Alia dan Dimas berdiri berhadapan. Tidak ada janji berlebihan. Tidak ada kata-kata dramatis. "Hati-hati," ucap Dimas sederhana. Alia tersenyum. "Terima kasih sudah tidak menahanku." Saat Alia melangkah pergi, ia sadar, cinta yang dewasa bukan tentang memiliki sepenuhnya, tetapi tentang memberi ruang tanpa kehilangan arah. Mulai diuji ketika jarak benar-benar menjadi bagian dari keseharian mereka. Kota baru menyambut Alia dengan ritme yang berbeda. Lebih tenang, lebih teratur. Ia menata hidupnya perlahan, apartemen sederhana, jadwal kerja yang padat, dan rutinitas baru yang menuntut fokus. Komunikasinya dengan Dimas berjalan apa adanya. Tidak setiap jam, tidak setiap hari. Mereka berbagi kabar, cerita kecil, dan keheningan yang tetap terasa nyaman. Namun jarak juga membawa keraguan. Ada hari-hari ketika pesan tak segera dibalas, dan Alia harus belajar menenangkan pikirannya sendiri. Ia mengingat kembali masa lalu, saat kepercayaan runtuh karena hal-hal kecil yang diabaikan. Dimas pun menghadapi ujiannya sendiri.
Kesibukan kerja dan pertanyaan dari lingkungan sekitar terkadang membuatnya lelah. Namun ia memilih jujur pada Alia dan pada dirinya sendiri. Suatu malam, dalam percakapan video singkat, Alia berkata pelan, "Aku masih belajar percaya, bukan karena kamu, tapi karena masa laluku." Dimas tersenyum. "Dan aku masih belajar menunggu, bukan karena ragu, tapi karena ingin menghargai prosesmu." Percakapan itu tidak menyelesaikan segalanya, namun cukup untuk menguatkan. Bulan-bulan berlalu, Alia mulai merasa lebih utuh sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai istri seseorang, bukan sebagai janda yang disorot, melainkan sebagai perempuan yang berani melangkah. Di akhir fase ini, Alia menyadari satu hal penting, kepercayaan bukan sesuatu yang diberikan sekali, tetapi dibangun setiap hari, terutama saat jarak mencoba memisahkan. Dan dengan kesadaran itu, cerita mereka bersiap memasuki babak terakhir, bukan tentang luka, melainkan tentang arah. Terasa jelas ketika Alia kembali ke kota lama dengan versi dirinya yang lebih kuat. Kereta yang membawanya tiba di pagi hari. Kota itu masih sama, gedung-gedung tinggi, jalanan sibuk, dan ritme cepat yang dulu sering membuatnya terengah. Namun kali ini, Alia melangkah dengan tenang, tanpa rasa ingin bersembunyi. Kepulangannya bukan untuk melarikan diri dari kota baru, melainkan untuk menutup satu lingkaran yang belum benar-benar selesai. Alia mengunjungi apartemen lamanya, tempat banyak kenangan tertinggal. Ia membuka jendela, membiarkan cahaya masuk, dan untuk pertama kalinya tidak merasa sesak. Ia juga bertemu beberapa orang dari masa lalu, rekan kerja, teman lama, bahkan sebagian keluarga Raka. Percakapan berlangsung sederhana. Tak semua berubah menjadi hangat, tetapi cukup untuk menandai bahwa waktu telah bekerja. Alia bertemu Dimas di taman kota yang dulu sering mereka lewati tanpa tujuan. Pertemuan itu tidak canggung. Mereka berjalan berdampingan, berbagi cerita tentang perubahan masing-masing. "Aku melihat kamu lebih tenang," ucap Dimas. Alia tersenyum. "Aku akhirnya berdamai dengan banyak hal. Tak ada pembicaraan besar tentang masa depan. Tidak ada tuntutan untuk segera menentukan bentuk hubungan mereka. Yang ada hanya rasa saling memahami bahwa mereka berada di titik yang lebih sehat." Saat senja turun, Alia menyadari bahwa pulang bukan berarti kembali ke masa lalu, melainkan mengenali sejauh apa ia telah melangkah. Dan di kota yang sama, dengan hati yang berbeda, Alia siap menyambut akhir yang tidak lagi menakutkan. Karena untuk pertama kalinya keputusan itu benar-benar datang dari hatinya sendiri. Malam itu, Alia berdiri di depan jendela hotel, menatap lampu kota yang berkilau seperti potongan-potongan masa lalu yang pernah membingungkannya. Kini, semuanya terasa lebih sunyi, bukan karena kesepian, melainkan karena pikirannya sudah jernih. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Dimas. "Apapun keputusanmu besok, aku menghormatinya." Alia menatap layar itu cukup lama. Kalimat sederhana, tapi justru di sanalah ia merasa bebas. Tak ada tuntutan, tak ada drama, tak ada janji yang memaksa. Keesokan paginya, Alia menemui Raka untuk terakhir kalinya. Mereka bertemu di kafe kecil dekat stasiun, tempat yang dulu sering menjadi persinggahan sebelum pulang ke rumah yang sama. Raka terlihat lebih dewasa, tidak lagi defensif, tidak lagi memohon. "Aku cuma ingin tahu," ucap Raka pelan, "apa kamu benar-benar bahagia sekarang?" Alia mengangguk. "Aku belajar bahagia tanpa bergantung pada siapapun." Raka tersenyum tipis, pahit tapi tulus. "Itu jawaban terbaik yang bisa aku terima." Tidak ada air mata. Tidak ada pertengkaran. Hanya dua orang yang akhirnya mengakui bahwa cinta tidak selalu harus berakhir dengan bersama. Sore harinya, Alia duduk sendiri di peron stasiun. Tiket di tangannya menunjukkan arah kota baru, tempat ia membangun hidup, mimpi, dan keberaniannya sendiri. Kereta datang. Pintu terbuka. Alia melangkah masuk tanpa menoleh ke belakang. Bukan karena ia lupa,
Tapi karena ia sudah selesai, Alia memandang ke depan saat kereta mulai bergerak meninggalkan peron. Getaran halus di bawah kakinya terasa seperti detak jantung baru, perlahan, pasti, dan penuh harapan. Dari balik jendela, kota lama menjauh, bukan sebagai kenangan pahit, melainkan sebagai bagian hidup yang telah membentuknya. Di kota baru, Alia menyewa apartemen kecil dengan jendela besar. Setiap pagi, cahaya matahari masuk tanpa izin, seolah mengingatkannya bahwa hidup tidak menunggu kesiapan sempurna untuk dimulai. Ia kembali menulis, bekerja, dan tertawa, hal-hal sederhana yang dulu sering tertunda karena terlalu sibuk menyenangkan orang lain. Suatu sore, Alia menerima pesan dari ibunya. "Kamu terdengar lebih tenang sekarang." Alia tersenyum. Ia menyadari, ketenangan itu bukan datang dari keadaan yang ideal, melainkan dari keberanian menerima diri sendiri, lengkap dengan kekurangan dan masa lalu. Di taman kota, Alia duduk di bangku kayu sambil menutup buku catatannya. Angin menggerakkan dedaunan, dan di antara keramaian yang berlalu, ia merasa utuh. Tidak menunggu siapapun, tidak dikejar oleh apapun. Ia menghela napas panjang, bukan sebagai tanda lelah, tetapi lega. Alia akhirnya memahami satu hal penting, kebahagiaan tidak selalu berarti menemukan seseorang, kadang berarti menemukan diri sendiri. Dan di sanalah ia berada sekarang, di hidupnya sendiri, yang sederhana, jujur, dan cukup. Tamat.